senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Acara pembukaan asesmen lapangan atau visitasi penilaian alih bentuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Rabu 22 Februari 2023 Miladia, bertepatan dengan 1 Saban 1444 Hijriah. Kita awali dengan bersama-sama mengucap basmalah. Selanjutnya, marilah kita resapi bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Akmal Ansori Rahman, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون
والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.
Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama pemutaran video profil Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dan tayangan dukungan dari pejabat serta tokoh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat menyaksikan. Kota Palangkaraya merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kota yang dijuluki kota cantik ini merupakan tempat yang nyaman untuk menempuh pendidikan. Sejarah awal mencatat, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dimulai dari lembaga bernama Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Palangkaraya pada tahun 1972. Kemudian beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya pada tahun 1997. Seiring berkembangnya zaman dan tuntutan kebutuhan pendidikan Kalimantan Tengah, pada tahun 2014 beralih status hingga sekarang dikenal dengan Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Selamat datang di IAIN Palangkaraya. Kampus yang unggul, berkarakter Islami dan terpercaya. Ilmu pengetahuan dan agama sejatinya tidak bisa dipisahkan. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya memberikan ruang untuk mencari ilmu pengetahuan dan nilai keagamaan secara bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairil Anwar MAG selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya menyampaikan sebuah pantun. Di Palembang ada Sungai Musi, di Sampit ada Sungai Mentaya. IAIN Palangkaraya mempunyai visi unggul, berkarakter Islami dan terpercaya. IAIN Palangkaraya mempunyai visi menjadikan perguruan tinggi yang unggul, berkarakter Islami dan terpercaya di kawasan Asia tahun 2039. IAIN Palangkaraya mempunyai 4 fakultas dan 1 pasca sarjana dengan beragam program studi. Mari saya ingin mengajak kepada anak-anakku sekalian yang sedang sekolah di kelas 3, SMA, aliyah, di pesantren, dan lain sebagainya. Mari bergabung dengan IAIN Palangkaraya. IAIN Palangkaraya diajarkan, dididik, diberikan keterampilan, tidak hanya ilmu-ilmu agama, al-ulum ad-diniyah atau al-ulum al-qauliyah yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma' ulama, tapi juga diajarkan al-ulum al-kauniyah, ilmu-ilmu kealaman seperti sains, teknologi, dan lainnya. Memang itu adalah satu keharusan di IAIN Palangkaraya yang mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum, karena keduanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. IAIN Palangkaraya unggul, berkarakter Islami dan terpercaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya juga merupakan lembaga pendidikan tinggi agama terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan slogan unggul, berkarakter Islami dan terpercaya, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya komitmen untuk terus maju dan berkembang. Dalam pengembangan SDM berbasis riset, kualitas dan kuantitas infrastruktur, memperkuat integritas antara ilmu pengetahuan dan agama, serta meningkatkan seluruh pelayanan dalam akademis.
Sebagai bukti nyata untuk memperbaiki iklim dunia, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya mengusung program Green Campus. Sehingga Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya menjadi tempat yang sejuk dan nyaman untuk berproses dalam kegiatan akademik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya juga telah menerapkan kampus berbasis digital, sehingga mempermudah mahasiswa dalam mengakses seluruh kegiatan administrasi akademik melalui website. Keunggulan dan kelengkapan fasilitas lab terpadu Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya merupakan bentuk komitmen dalam pengembangan potensi akademik mahasiswa. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya juga dilengkapi dengan perpustakaan yang lengkap. Suasana yang leluasa, aman dan nyaman, serta pelayanan yang profesional. Perpustakaan ini juga telah dilengkapi dengan akses digital, sehingga mempermudah mahasiswa dalam mengakses referensi dimanapun dan kapanpun. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya merupakan perguruan tinggi yang unggul dan terpercaya, dimulai dari akreditasi institusi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, kerjasama dengan berbagai lembaga skala nasional hingga internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Edi Pratowo, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, mendukung sepenuhnya perubahan bentuk IAIN Palangkaraya menjadi Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Semoga perubahan bentuk ini cepat terwujud untuk mewujudkan Kalimantan Tengah berakhlak dalam bingkai keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Wiyatno SP selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sangat mendukung sepenuhnya perubahan bentuk IAIN Palangkaraya menjadi Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Semoga perubahan bentuk ini terwujud untuk mewujudkan Kalimantan Tengah berakhlak dalam bingkai keberkahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Razak, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, mendukung sepenuhnya perubahan bentuk IAIN Palangkaraya menjadi Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Semoga perubahan bentuk ini cepat terwujud untuk mewujudkan Kalimantan Tengah berakhlak dalam bingkai keberkahan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Haji Penyakin MSI Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mendukung sepenuhnya percepatan perubahan bentuk IAIN Palangkaraya menjadi Universitas Islam Negeri Palangkaraya.
Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kemudahan dan kelancaran serta kesuksesan bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Nur Fahmi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, mendukung sepenuhnya perubahan bentuk Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya menjadi Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Semoga perubahan bentuk ini cepat terwujud. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selamat Ringu Nalatai, salam sujud, karindeng Malempang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya Dr. Mujiono, SAG MAG, Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tambung Penyang Palangkaraya, mendukung sepenuhnya perubahan bentuk IAIN Palangkaraya menjadi Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Semoga perubahan bentuk ini cepat terwujud. Om Santi, 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 Om Sahih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teh Halia MTH DTH, selaku Rektor Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya, mendukung dengan penuh perubahan bentuk Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya menjadi Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Semoga apa yang diharapkan perubahan bentuk ini segera terwujud. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalam sayyidina habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saya Dr. Haji Muhammad Wahyu Dirun, SPMM, selaku Ketua Tanpijah, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Tengah, mendukung sepenuhnya perubahan bentuk Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya menjadi Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Saya berharap semoga perubahan bentuk ini cepat terwujud untuk mewujudkan Kalimantan Tengah berakhlak dalam bingkai keberkahan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Profesor Dr. Haji Ahmad Syar'i MPD, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, mendukung sepenuhnya perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya menjadi Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Kami berharap proses alih bentuk ini bisa segeranya terlaksana dan terwujud, karena dengan menjadi UIN Palangkaraya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda, khususnya Kalimantan Tengah dan sekitarnya, untuk bisa memperoleh pendidikan dengan berbagai program studi yang dapat dikembangkan di Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Terima kasih. Nasqaminallah matul karib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Khairuddin Halim, selaku Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, mendukung sepenuhnya perubahan bentuk IAIN Palangkaraya menjadi
UIN Palangkaraya. Semoga perubahan bentuk ini cepat terwujud dalam rangka mewujudkan Kalimantan Tengah berakhlak dalam bingkai keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat lingkungan latai, selan sujud kena melempang, adil katalino, bacoromen kosroga, basengat kajabata, harus. Saya Haji Agus Tiar Sabran, selaku Ketua Umum Dewan Adlayak Provinsi Tengah, mendukung sepenuhnya perubahan bentuk IAIN Palangkaraya menjadi Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Semoga perubahan bentuk ini cepat terwujud untuk mewujudkan Kalimantan Tengah berakhlak dalam bingkai keberkahan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan siang sayurnya kangkung. Makan sayurnya jangan terputus. Semua tokoh sudah mendukung. IAIN Palangkaraya semoga naik status. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya kepada Bapak Profesor Dr. Haji Khairil Anwar MAG. Disilakan. Baik, terima kasih. Saya ingin jawab pantun dulu dari Ibu ini. Makan soto Banjar bersama Pak Lukman. Nah, ini Pak Lukman. Yang depan nih Pak Lukman depan. Dengan Pak Ahmad, Faiza, dan Aris Irawan. Ini ada kawan-kawan nih Pak. Selamat datang hadirin sekalian. Izinkan saya mengucapkan salam. Beri aplaus dulu lah. Karena ada cakepnya tadi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi selamat lingkungan alatai, salam sujud karendam malempang, adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Harus. Ini sebagai rektor ya di sini. Nanti jangan ketua MUI ini nanti. Habis deh. Yang alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan kehadirat Rasulullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Bapak Dirjen Pendidikan Islam yang nanti akan bergabung dengan kita. Dan juga beserta jajarannya, di sini ada Pak Lukman Hakim. Ini Pak Lukman Hakim yang di depan sebelah kanan saya tadi, itu dari Biro Ortala. Kemudian Ahmad Mahfud Arsyad yang sebelah kiri saya itu dari Pendis. Kemudian Pak Aris Irawan dan Pak Faizal Ahrul Maulana ini juga dari Pendis Pak ya. Alhamdulillah.
Ya, selamat datang ke Kota Palangkaraya, ke bumi Pancasila, bumi Tambun Bungai. Dan kalau datang sekali ke sini akan berulang-ulang. Karena mitos orang Dayak, minum air kahayan sekali, maka akan kembali lagi ke sini. Yang saya hormati ini Kanda Pak Syar'i sebagai Ketua Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Tengah, ini baru terpilih. Selamat Pak atas terpilihnya sebagai Ketua PW Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian juga yang saya hormati Pak Kakanwil Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Kabakset Pak Haji Tuaini. Ini juga alumni IAIN Palangkaraya juga Pak Tuaini ini. Mudah-mudahan nanti kalau sudah ada program doktor bisa nanti ikut di sini Pak ya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Rektor 1 ada, Alhamdulillah Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, Kepala Biro, kemudian juga Direktur Pasca Sarjana, beliau ini sekaligus juga sebagai Ketua Tim alih bentuk IAIN Palangkaraya menjadi UIN Palangkaraya beserta jajarannya. Kita beri aplaus nih buat beliau nih. Berkat beliau alhamdulillah bisa lancar kegiatan kita. Dan yang saya hormati juga Bapak dan Ibu Dekan di sini hadir, Dekan Eptik, Ibu Dr. Hajah Nurjana, kemudian Dekan Pebi juga. Oh, Rodatul Jannah ya. Ini sampai ini tasmiah lagi nanti ya. Beserta jajaran wakil-wakil dekan, kemudian juga Pebi dan juga Fuad serta Syariah juga. Alhamdulillah hadir. Bapak Ibu Kepala Unit, pejabat fungsional maupun juga struktural yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah ini penuh. Ruangan ini biasanya separuh aja, nah hari ini bisa penuh untuk menyaksikan sejarah bagaimana kita divisitasi untuk alih status IAIN Palangkaraya ke UIN Palangkaraya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen Pendis, ya, tentu dengan jajarannya di tengah kesibukan bisa meluangkan waktu yang datang ke sini berempat. Kemudian juga yang nanti hadir Pak Dirjen beserta kami lewat daring. Nanti pada saat waktunya karena kesibukan beliau dari Makassar, kemudian pagi ini berangkat lagi ke Pangandaran karena ada meresmikan IAIN di sana katanya di daerah Jawa Barat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian Bapak Ibu, wabil khusus para tokoh yang telah mendukung, para pejabat yang telah mendukung, hadirin kita semua juga yang mendoakan dan mendukung alih status IAIN Palangkaraya ini ke UIN Palangkaraya. Yang mudah-mudahan ini bisa terwujud dalam waktu yang cepat. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Ketua Tim Perubahan Bentuk Pak Dr. Profesor Dr. Abdul Qadir MPD beserta jajaran, termasuk juga Prof. Ahmad Syar'i juga dan kawan-kawan sekalian yang alhamdulillah dengan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas dan juga bekerja ikhlas. Jadi ada ikhlasnya juga di sini, tuntas dan juga ikhlas sehingga kegiatan alih bentuk ini berjalan dengan lancar dan kita juga terus mengawal nanti sampai terwujud menjadi Universitas Islam Negeri Palangkaraya.
karena langkah-langkahnya SOP-nya itu cukup panjang. Tapi kita berharap kepada Dirjen Pendis, Ortala dan juga yang lainnya bisa cepat mendukung, kemudian terus nanti mengupayakanlah agar bisa terwujud di tahun 2023 ini juga harapan kami ya. Ya, dapat kami laporkan kepada Bapak Ibu yang kami banggakan. Yang pertama, ya meskipun IAIN, tapi kita sebenarnya tidak kalah dengan UIN. Artinya inilah harapan kita untuk ke UIN. Yang pertama, itu tahun 2022, kita sudah mendapatkan sertifikasi LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Dan itu satu-satunya yang masih berstatus IAIN di kalangan PTKIN seluruh Indonesia. Yang lainnya UIN. Nah, kita IAIN artinya sudah siap untuk menjadi UIN. Nah, ini yang pertama, artinya LPH diberikan. Padahal kita masih IAIN, yang lain UIN. Nah, ini artinya ada upaya kita, artinya ada rasa bangga kita yang pertama. Kemudian yang kedua itu pada tahun 2022, seingat saya bulan Juli 2022, IAIN Palangkaraya ini sudah merangkak naik dan menjadi 10 besar PTKIN seluruh Indonesia. Ini PTKIN, jadi 10 besar. Kemudian lalu naik menjadi 8 besar dan alhamdulillah Januari 2023 ini versi Webometrik IAIN Palangkaraya menduduki ranking keempat. Nah, makanya UIN Banjar tuh iri dia, kok kenapa IAIN Palangkaraya kok bisa naik. Nah, inilah berkat kebersamaan kita. Kita di sini tidak ada yang Superman, yang ada adalah super team. Jadi tidak ada Superman, tidak ada yang jago-jago, tapi semuanya bisa alhamdulillah bekerja sama. Nah, dengan berkat super team inilah akhirnya kita bisa untuk ranking keempat. Nah, kalau nanti menjadi UIN bisa naik lagi, Pak. Ya, itu ranking pertamanya UIN Bandung, ranking keduanya UIN Said Jakarta, kemudian ranking ketiganya Sunan Ampel, ranking keempatnya IAIN Palangkaraya. UIN ya, UIN. Nanti kalau Pak Lukman nanti menyebut UIN ya itu doa beliau nanti, amin. Nah, beliau nanti yang selalu ke Kemenpan nanti yang menghubungkan. Dan betapa lika-likunya di Kemenpan kata beliau. Nanti mudah-mudahan. Nah, kemudian yang berikutnya sekarang kami berusaha nih, berjuang untuk alih bentuk ini, perubahan bentuk ini dari IAIN ke UIN Palangkaraya. Nah, kami mohon doa dan dukungan kita semua, wabil khusus dari Pendis, Dirjen Pendis, Ortala, kemudian juga yang lainnya. Mudah-mudahan ya di tahun 2023 ini juga bisa berubah bentuk. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan. Dan terakhir kami mohon ini arahan dan juga sambutan dari Dirjen Pendis atau yang mewakili beliau nanti. Nah, bagaimana kami nanti melangkah berikutnya dan mari nanti kita ikuti bersama-sama. Nah, terakhir saya bawakan juga pantun. Nah, mengakhir. Tapi harus ada cakepnya ya. Ada. Tadi malam makan durian. Betul ya Pak Lukman ya? Pak Lukman. Makan durian bersama Pak Ahmad Mahfud. Mohon doa dan dukungan kita sekalian agar perubahan bentuk ini cepat terwujud.
Tuh nyambung Bu Mulhima tuh. Tadi kadang nyambung status. Sungai Kahayan diharapkan bersih, Pak. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti dibalas Pak yang menyambung. Terima kasih kepada Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya yang telah memberikan sambutan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari perwakilan tim Kementerian Agama Republik Indonesia atau tim penilai yang akan diwakili oleh Bapak Lukman Hakim. Beliau adalah Biro Ortalak Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Pak Rektor IAIN Palangkaraya, yang kami hormati pula dari jajaran Provinsi Kalimantan Tengah, dalam ini diwakili oleh Biro Organisasi, yang kami hormati dari jajaran Wali Kota Palangkaraya atau yang mewakili, kemudian yang kami hormati dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, khususnya yang terhormat dari Ketua PBNU Kalimantan Tengah yang kami banggakan dan hormati, dari Ketua PW Muhammadiyah Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Oh, langsung beliau, alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih Pak Ketua PW Muhammadiyah Kalimantan Tengah yang baru terbentuk ya Pak, terpilih ya. Ya, alhamdulillah. Yang kami hormati dan kami banggakan para wakil rektor 1, 2, dan 3, para dekan dan direktur pasca sarjana, ketua lembaga dan sivitas akademika IAIN Palangkaraya yang kami banggakan. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dan semoga dengan silaturahim ini bisa menambah sahabat, nambah teman, nambah usia, dan tentunya rizki min haitsu la yahtasib. Rizki itu banyak, bisa sehat, itu juga rizki yang tak ternilai harganya. Rizki bisa menjadi UIN Palangkaraya juga bagian dari pemberian rizki. Jadi ada yang ketinggalan ini. Saya berpantun juga. Mana ya? Ke Palangkaraya, jangan lupa ke kampus ini. Masyarakatnya ramah dan bermoral. Ketentuan dan syarat perubahan bentuk harus dipenuhi. IAIN Palangkaraya siap laksanakan pendidikan multikultural. Nanti Pak yang berikutnya. Kami berkunjung ke IAIN Palangkaraya ini terakhir 2018. Pada saat itu CAT untuk dosen ya. Dan waktu itu kalau tidak salah masjidnya belum jadi. Kalau tidak salah. Dan ternyata setelah sekian tahun rupanya banyak perubahan. Semoga dan perubahan yang dilakukan oleh teman-teman di IAIN Palangkaraya ini bisa lebih lagi. Apalagi nanti sudah diusulkan dari
IAIN Palangkaraya menuju UIN Palangkaraya. Dan nyata ya kami lihat, dan jumlah mahasiswanya juga penambahannya juga cukup signifikan ya, dengan adanya perubahan bentuk yang dulu dari STAIN Palangkaraya ke IAIN Palangkaraya. Dan kami ke sini mohon izin bukan sebagai ketua ya, mewakili dari tim perubahan bentuk yang tadi teman kami dari Ditjen Pendis juga sudah diperkenalkan sama Pak Rektor. Terima kasih Pak Rektor sudah memperkenalkan. Tujuan kami ke sini memang untuk memastikan bahwa syarat dan ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan menteri, di mana peraturan menteri Agama nomor 81 tahun 2022 ini dipimpin langsung oleh Pak Dirjen beserta para sekretaris di Ditjen Bimas yang memiliki fungsi pendidikan. Kemudian di situ ada dari Menpan yang kita undang waktu itu Ibu Deputi Kelembagaan, yang hadir ada Bu Asisten Deputi 4 yang menangani PMA, PMK ya, yang di bawah naungan kementerian terkait dengan manusia ya, kebudayaan, agama dan manusia. Jadi ada di Asdep 4. Jadi secara dokumen yang kami periksa oleh tim itu sudah cukup ya, sudah cukup untuk diusulkan ke Menpan. Artinya cukup di sini sudah memenuhi syarat. Untuk memastikan itu kita akan lihat seperti apa di lapangan. Biasanya dokumen dengan kondisi di lapangan berbeda, tapi semoga nanti tidak berbeda ya, sama gitu. Kalau beda dalam arti naik ya, misalkan status luas tanahnya sekian itu nambah, itu lebih bagus lagi, tapi jangan sampai turun. Atau tersebut di situ misalkan 100.000 meter persegi misalnya, tapi yang baru bersertifikat baru 50%-nya. Ini juga belum bisa ya, karena di Menpan itu memang hitam putih. Nah, kalau memang di situ tersebutnya 100.000, ya harusnya 100.000 per meter itu bersertifikat, bukan menyebutkan angka saja, tapi harus bersertifikat. Jadi dokumen sama verbal di lapangan kalau sudah clear, klop, kita akan mengusulkan ke Menpan RB. Dari Menpan nanti ada undangan. Jadi kami menyampaikan secara ringkas proses seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita sebenarnya sudah ada SOP. Jadi setelah Menpan mengundang, itu yang diundang bukan hanya dari kita ya. Mereka akan mengundang juga dari Kementerian Keuangan, yaitu di Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Keuangan ya, penganggaran maksudnya. Kemudian nanti diundang juga dari Kemensetnek, kemudian dari BKN, LAN, Lembaga Administrasi Negara. Kalau Kementerian Hukum dan HAM itu pada saat pembahasan nanti waktu harmonisasi. Dalam pembahasan itu nanti kira-kira yang kami ambil contoh kalau dari keuangan itu biasanya menyampaikan kinerja keuangan di IAIN ini. Mungkin sekitar 3 atau 5 tahun sebelum nanti disampaikan. Nilainya kira-kira bagus atau tidak, visible atau tidak pada saat nanti menjadi win. Prospeknya ke depan seperti apa? Dengan PNBP yang diterima setiap tahun apakah meningkat? Peningkatan itu signifikan atau tidak misalnya. Nah itu akan dipotret dari sisi kinerja keuangan. Termasuk dalam proses ketika ada SPSN, gedung, atau membangun gedung misalnya, itu penyerapannya tidak maksimal misalnya, itu juga menjadi catatan. Jadi intinya ketika bicara kinerja keuangan, nah mereka lah yang bicara di situ. Memberikan pandangan, visibilitas dari
IAIN Palangkaraya untuk menjadi UI nanti seperti apa, dilihat. Kalau dari BKN itu pasti terkait dengan SDM. Karena setiap tahun itu yang paling banyak di Kementerian Agama itu ya formasi untuk dosen. Karena lebih banyak buka prodi baru, indikatornya. Yang kedua adalah penambahan jumlah mahasiswa yang signifikan. Kalau mau menambah APK Bapak Ibu sekalian, ya rumusnya ada ruang kelas, ada dosen secara kuantitatif memenuhi, kemudian ada prodi baru, bila memungkinkan. Nah kalau prodi baru tadi, sejak kemarin kita diskusi atau ngobrol dengan Pak Rektor, ini pasti prodi umum nanti akan dibuka. Kalau prodi agama, meskipun izin pembukaan prodi itu juga agak sulit juga, meskipun di internal ya, karena memang harus menjaga kualitas. Jangan sampai membuka prodi yang tidak diminati oleh mahasiswa. Meskipun itu nanti ada kewenangan dari Pak Rektor untuk membuka dan menutup prodi berdasarkan rapat senat misalnya, itu juga akan diberikan hal itu. Nah setelah pembahasan katakanlah misalnya disetujui, maka Menpan akan memberikan surat ke Kemensetnek, yaitu surat yang menyatakan itu sebetulnya ke Presiden ya, Menpan ke Presiden melalui Setnek untuk usul inisiatif prakarsa ya, prakarsa pemberian izin ke Presiden. Kira-kira prosesnya itu ke Setnek dan Setnek mengeluarkan apa yang namanya persetujuan izin prakarsa, itu kira-kira kurang lebih 1 bulan. 1 bulan itu tiktokan biasanya antara kita dengan Menpan dan Setnek. 1, data. Biasanya data itu kalau mengatasnamakan misalnya UIN Mahmud Yunus Bukit Tinggi misalnya. Karena pencantuman tokoh itu harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris. Nah, biasanya yang lama di situ. Kedua, dukungan dari Pemda. Apakah dari Pemda provinsi maupun dari kota maupun kabupaten dan termasuk ormas. Mungkin kalau ormas kami lihat tadi sudah banyak yang mendukung, termasuk Pak Ketua PW Muhammadiyah Provinsi sudah memberikan dukungan. Ini yang akan menguatkan dari Presiden khususnya mengeluarkan persetujuan itu. Nah ketika ada nota izin prakarsa keluar dari Presiden, biasanya Kemenseknek mengundang kami, mengundang Menpan, mengundang DJA lagi. Bahwasanya Presiden sudah setuju, maka pembahasanlah rancangan peraturan Presiden. Nah yang merancang itu peraturan Presiden kami di Biro Organisasi dan Tata Laksana. Ketika bicara kelembagaan atau organisasi, regulasi apapun itu harus ke Ortala dulu, baru kemudian ke Biro Hukum. Ya, khusus terkait dengan kelembagaan. Makanya kami sempat ditegur oleh Menpan, ketika pada saat itu kita diminta untuk mengambil surat persetujuan, tapi lupa kita waktu itu di luar ya dinas yang mengambil staf. Kemudian staf kemudian langsung diberikan kepada TU Menteri. Nah TU Menteri setelah memberikan paraf, Menteri memberikan paraf itu diberikan kepada Biro Hukum. Di Biro Hukum dan KLI itu seminggu nggak diproses. Kami ditegur karena ada masa di dalam penyusunan perpres itu ada masa ketika Presiden sudah setuju, ada waktu 20 hari untuk segera disampaikan ke Presiden lagi. Kurang 1 hari itu ditegur. Nah artinya apa? Jadi kalau surat khusus terkait dengan surat kelembagaan, khususnya dari Presiden itu harus hand by hand. Jadi harus diterima dengan tangan, jadi tidak bisa pakai kurir, pakai apa itu tidak bisa. Jadi harus
Jadi kami waktu itu lepas kontrol, jadi tidak langsung dijemput. Nah, setelah pembahasan Perpres selesai, biasanya diundang juga dari Ditjen Pendis dan Biro Hukum, Biro Ortala. Setelah selesai clear, maka ada waktu sekitar 1 minggu untuk minta paraf menteri. Yang lembar pertama tanda tangan dan nama, yang lembar kedua dan seterusnya itu paraf. Setelah itu langsung diberikan ke Kemenseknek. Siapa yang memaruf itu? Menteri Agama, Menteri Keuangan, dan Menteri Pan-RB. Begitu proses di Kemenseknek keluar atau Presiden menandatangani itu, paling cepat itu 2 minggu. Mungkin menyesuaikan jadwal Presiden dan seterusnya. Tapi ada juga yang sampai sebulan 2 bulan, Pak, karena memang kesibukan Presiden pada saat itu tidak memungkinkan untuk lebih cepat. Karena sudah ada standarnya di sana. Paling lama ya 2 bulan. Setelah terbit, itu kita nggak bisa, Ibu, kira-kira terbitnya kapan? Itu tidak bisa itu kita. Jadi kita harus rajin melihat websitenya Kemenseknek. Peraturan terbaru. Nah, itu kita lihat di situ. Jadi kalau kita tidak melihat, sering melihat itu, jadi kami tiap hari itu 2 kali buka. Tiap pagi sama siang. Pagi-pagi sama siang atau sore kita cek. Ketika Perpres sudah keluar Bapak Ibu sekalian, itu sudah kita siapkan rancangan peraturan menterinya. Tentunya standar yang digunakan adalah jabatan struktural sebelumnya. Karena sekarang sudah mulai penyederhanaan, jadi tidak mungkin menambah jabatan struktural lagi. Kalau dahulu kita pakai rasionalisasi jumlah mahasiswa dan seterusnya, tapi sekarang untuk pertama perubahan bentuk harus menggunakan dengan jabatan struktural yang lama. Maka beberapa UIN kemarin yang Jember CS sama Bukit Tinggi CS itu masih dengan menggunakan jabatan yang lama. Kepala bironya hanya 1, biasa kan kalau sudah UIN kan 2. Setelah selesai Perpres keluar, kami Biro Organisasi Talasan ini mengirimkan surat ke Menpan untuk menindaklanjuti Perpres yang ada bersama dengan lampiran rancangan peraturan menteri. Kita sampaikan kira-kira 1 minggu paling cepat direspon oleh Menpan dan rapat. Nah, ketika rapat itu juga mengundang Biro Hukum, Hukum dan HAM, BCA, tetap timnya yang sama. Kemenseknek juga diundang dan termasuk rektor juga akan diundang nanti. Setelah selesai setuju Menpan, biasanya ini kita disuruh ngoreksi untuk lembar persetujuannya. Hasil kesepakatannya apa, nanti lembar lampirannya itu biasa dimintakan untuk koreksi. Fakultasnya benar atau tidak dan seterusnya. Kabak TU atau Subak TU nanti kita disuruh. Setelah selesai, baru 1 atau 2 hari kemudian keluarlah surat persetujuan Menpan. Berdasarkan surat persetujuan Menpan itulah kami kirimkan ke Biro Hukum dan KLN untuk diproses harmonisasinya. Nah, di Biro Hukum inilah kemudian dia melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, jadwalnya ada atau tidak, karena mengantri Pak, kalau harmonisasi antar kementerian itu mengantrinya. Bisa dapat nomor 10 karena nomor 50 gitu. Jadi antrian untuk menyusun harmonisasi. Saat harmonisasi itu semua yang menentukan jadwalnya di Kementerian Hukum dan HAM, dan ketika sudah selesai pembahasan, dan Bapak Ibu perlu diketahui untuk saat ini, pembahasan Ortaker itu disertai pula pembahasan statuta. Jadi mohon nanti ketika sudah keluar persetujuan, Bapak Ibu sudah harus selesai finalisasi rancangan peraturan menteri tentang statuta. Karena di beberapa kasus yang sebelum-sebelumnya itu jarak antara Ortaker dan statuta bisa 1-2 tahun dan itu tidak bagus.
tidak bagus. Nah setelah selesai baru kita sampaikan Biro Hukum, kemudian menyampaikan ke Hukum dan HAM, selesai misalkan pembahasan, baru ada penomoran. Jadi nomor atau diundangkan dalam lembaran negara itu setelah ditandatangani menteri. Menteri tanda tangan, setelah itu Biro Hukum memberikan ke Hukum dan HAM untuk diundangkan dalam lembaran negara. Saat itulah sudah resmi bahwasanya UIN Palangkaraya itu secara de jure sudah bisa digunakan. Bahkan logonya, semuanya logo nama itu sudah bisa diganti. Karena ya identitas itu sudah bisa diganti. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang proses memang panjang, kadang-kadang juga kita lelah ya. Karena target kami di tahun ini memang arahan Menteri Agama itu ada 52 regulasi yang harus kami keluarkan. Karena di Januari pasca Rakernas kami dibebani 52 rancangan presiden, rancangan peraturan Menteri Agama, dan rancangan keputusan menteri. Di mana tahun ini harus kami selesaikan. Kalau tahun lalu kami ada 74 rancangan peraturan menteri dan rancangan keputusan menteri dan selesai karena waktu itu adalah penyederhanaan birokrasi. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT dalam mengemban amanat ini dan semoga pula ini menjadi legacy dari Pak Rektor beserta Sivitas Akademika. Semoga dan UIN ini menjadi UIN Palangkaraya nanti Bapak Ibu sekalian bisa menjadi lebih baik dan bisa saya membacakan pantun ini. Bumi Pancasila harus dijunjung tinggi. Kerukunan umat beragama juga harus dipertahankan. Dari UIN Palangkaraya untuk negeri, semoga UIN Palangkaraya jadi dapat diwujudkan. Terima kasih semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat bergabung kepada Bapak Profesor Dr. M. Ali Ramadhani yang telah bergabung bersama kita, beliau melalui Zoom. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang Bapak di ruang Zoom, di gedung Asmaul Husna Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan bersama arahan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia oleh Bapak Profesor Dr. M. Ali Ramadhani, STP MT. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita muliakan, yang kita hormati bersama Rektor beserta Wakil Rektor beserta jajaran pimpinan di IAIN Palangkaraya, para dekan, para wakil dekan, direktur dan wakil direktur yang berbahagia, Sivitas Akademika yang hadir, dan Pak Lukman dari Biro Ortala, Pak Ahmad Mahfuz dari Diktis, yang kita muliakan bersama, Gubernur yang pada hari ini diwakili oleh Biro Organisasi Setda Kalimantan Tengah, Bapak Kakanwil Kementerian Agama Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Kepala Bagian TU, Wali Kota Palangkaraya, Setda Kota Palangkaraya, pimpinan Ormas, Nahdlatul Ulama atau yang mewakili, pimpinan wilayah Muhammadiyah atau yang mewakili, dan para pimpinan perguruan tinggi yang berada di sekitar Kota Palangkaraya.
Adalah sebuah keniscayaan bagi kita semua selaku insan yang beriman untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Robbi, ilahi Robbuna, yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dapat bersilaturahmi, bermuajahah, berdialektika, dalam rangka keinginan besar kita membangun sebuah transformasi layanan pendidikan, khususnya transformasi YIN Palangkaraya menuju UIN Palangkaraya. Dan saya mohon izin, saya mohon maaf tidak bisa hadir secara fisik, tetapi hati tentu saja bertaut bersama komunitas Sivitas Akademika YIN Palangkaraya. Dan mudah-mudahan ikhtiar kita untuk membangun tata kelola yang lebih baik bagi YIN Palangkaraya dalam wujud UIN Palangkaraya dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para tabi'in dengan doa dan harapan, semoga kita senantiasa istiqomah memegang ajarannya. Bapak Rektor, Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa pada hari ini kita tengah melakukan sebuah assessment melalui mekanisme visitasi atas keinginan besar kita untuk merubah, mentransformasi YIN Palangkaraya menjadi UIN Palangkaraya. Berpijak pada isu-isu strategis yang berkaitan dengan hidmah kita di pendidikan Islam, maka ada 4 isu yang harus menjadi catatan kita bersama, dan harapannya tentu saja ini menjadi PR bagi YIN Palangkaraya ketika dia berubah wujud menjadi UIN Palangkaraya. Yang pertama adalah aksesibilitas, yang kedua adalah kualitas, yang ketiga relevansi dan daya saing, dan yang keempat itu adalah tata kelola. Pada persoalan pertama tentang aksesibilitas, bahwa kita berharap dengan transformasi YIN Palangkaraya ini mampu meningkatkan kapasitas proses pembelajaran sehingga mampu menampung lebih banyak mahasiswa dengan tingkat pelayanan yang tentu saja berkualitas. Harapan saya bahwa aksesibilitas tidak sekedar dipahami pada ruang-ruang aksesibilitas secara geografis, tetapi juga dipahami dalam konteks ekonomi misalnya, bahwa janji konstitusi kita menyebut hak dari setiap warga negara untuk memperoleh layanan terbaik bagi pendidikan. Sehingga dengan transformasi YIN Palangkaraya yang tentu saja nanti akan dilanjutkan dengan perubahan menjadi BLU, kemudian PTNBH, itu harus memberikan ruang yang cukup bagi mereka yang mahasiswa atau calon mahasiswa yang memiliki kapasitas akademik yang memadai tetapi punya keterbatasan ekonomi. Sehingga wujud dari perubahan ini tetap memiliki keberpihakan terhadap masyarakat untuk memperoleh layanan yang terbaik. Selanjutnya pada ruang kualitas, kita berharap betul bahwa dengan peningkatan transformasi YIN Palangkaraya, maka kualitas dari layanan yang tentu saja berbasis pada 8 standar pendidikan nasional, yang kemudian diterjemahkan oleh BANPT menjadi 9 kriteria, ini harus menjadi ancangan bagi kita bersama, agar kemudian hasil-hasil atau alumni dari pendidikan kita itu memperoleh rekognisi yang kuat dari setiap lembaga yang membutuhkan alumni kita. Harapan saya akselerasi akreditasi menuju akreditasi unggul untuk setiap prodi dan institusi itu menjadi PR yang harus menjadi perhatian setelah kita melakukan proses transformasi. Yang berikutnya, yang ketiga, ada persoalan yang nampaknya harus menjadi fokus perhatian kita bersama juga, yaitu tentang bagaimana membangun sebuah komunitas pendidikan atau kampus yang memiliki tingkat daya saing dan relevansi yang kuat dengan kehidupan masyarakat. Menerjemahkan berbagai kebutuhan masyarakat dengan mencoba memahami berbagai dinamikanya, termasuk perkembangan teknologi, itu meniscayakan setiap proses transformasi juga melakukan proses adaptasi yang kuat terhadap berbagai dinamika tersebut. Sehingga kita berkeinginan agar alumni-alumni yang kelak menjadi bagian dari lulusan
dari UIN Palangkaraya itu adalah mereka yang mumpuni hidup di masyarakat. Dia menjadi penerang, dia bukan menjadi beban bagi kehidupan masyarakat. Dan saya teramat sangat yakin dengan kemampuan Pak Rektor dan Sivitas Akademika semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan yang tak kalah penting adalah proses isu yang keempat, yaitu persoalan tata kelola. Kami berharap tadi juga sudah disampaikan bahwa proses transformasi ini akan disertai dengan perubahan berbagai organisasi dan tata kerja. Kami berharap penerapan GUG atau Good University Governance yang memiliki 4 pilar inti, atau di tempat lain ada yang menyebut 7 pilar inti, tetapi saya ingin menyederhanakan pada 4 inti saja, bahwa penyelenggaraan sebuah perguruan tinggi harus memiliki ruang akuntabilitas yang kuat, kemudian responsibility, dia memiliki tanggung jawab yang kuat terhadap proses bisnis maupun hasil-hasil alumni sebagai produk kita, dan kemudian responsibility, setelah responsiveness, bahwa kita pun harus memiliki daya tanggap yang kuat terhadap berbagai dinamika permasalahan yang ada, baik di dimensi internal di lingkungan kampus maupun dimensi eksternal. Dan yang terakhir, bahwa sebuah perguruan tinggi juga harus membangun sebuah kaidah keadilan atau kita sebut sebagai fairness. Jadi harapan saya berbagai wujud transformasi yang tengah kita lakukan bersama, dan hari ini melakukan proses assessment, dan dalam proses assessment ini akan ada beberapa catatan-catatan yang diharapkan menjadi bagian penting, tidak sekedar pada urusan-urusan perubahan wujud, tetapi juga pembenahan terhadap jawaban atas isu-isu strategis pendidikan Islam tadi. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat melakukan rangkaian proses transformasi, dan saya yakin dengan tim kerja yang luar biasa dari Biro Ortala, dari Direktorat Diktis, itu insya Allah kalau tidak ada aral melintang dan tentu saya supporting dari saya, insya Allah tahun ini kita akan kelahiran sebuah universitas baru yang memiliki nama UIN Palangkaraya. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Salam hormat untuk seluruh Sivitas Akademika. Tetap semangat dan mari kita mewujudkan layanan pendidikan terbaik bagi anak bangsa dengan tetap menekankan pada pendidikan keagamaan yang memadai. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, untuk mengambil berkah kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Ajhari MAG. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah, Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syukur alhamdulillah kami ucapkan kepadamu atas nikmat yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami yang tak terbilang banyaknya dan tak ternilai harganya. Maha suci Engkau karena Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini dalam rangka acara pembukaan visitasi asesmen lapangan perubahan bentuk IAIN Palangkaraya menjadi UIN Palangkaraya. Semoga melalui pertemuan ini Engkau curahkan kebaikan dan keberkahan kepada kami, kepada masyarakat Kalimantan Tengah, bahkan kepada seluruh rakyat Indonesia seiring dengan beralihnya status IAIN menjadi UIN Palangkaraya. Wahai Rabb Tuhan yang mengetahui setiap hajat makhluknya, Engkau tahu bahwa peralihan bentuk dari IAIN menjadi UIN Palangkaraya merupakan dambaan dan hajat kami masyarakat Kalimantan Tengah yang sudah sekian lama berproses. Bahkan tak terhitung berapa kali sudah kami gaungkan. Karena itu ya Rabb, semoga melalui kegiatan visitasi lapangan ini Engkau ijabahkan doa kami
Engkau kabulkan apa yang menjadi hajat kami semua. Semoga dengan peralihan kelembagaan ini, kami dapat lebih maksimal di dalam mensyiarkan ayat-ayat-Mu, tanda-tanda kebesaran-Mu di muka bumi ini. Ya Rabb, ikhtiar demi ikhtiar telah kami lakukan. Hanya kepadamu kami berserah diri. Semoga setiap ikhtiar dan kontribusi yang kami berikan, yang tim Visitas lakukan untuk pengembangan lembaga ini, menjadi catatan amal jariah di sisimu, menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kami di saat yaumil mahsyar nanti, di yaumil hisab nanti. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya Rabb, Engkau sumber keselamatan. Sehatkan jasad kami, sehatkan rohani kami, sehatkan hati dan akal pikiran kami. Jauhkan kami dari segala perpecahan dan permusuhan, iri hati dan kedengkian. Berikan kami keselamatan dan kebahagiaan dunia wal akhirat. Semoga Kau senantiasa melimpahkan kesehatan, kemudahan dan kelancaran kepada tim visitor yang akan melakukan visitasi terhadap lembaga ini sejak awal hingga kembali ke tempat tugas. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum rangkaian acara, pemaparan proposal, dan arahan serta tanggapan dari tim penilai yang dilanjutkan dengan verifikasi lapangan, mari kita tutup dulu acara ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara akan kita lanjutkan dengan paparan proposal alih bentuk Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya yang akan disampaikan oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, dan nantinya akan dilanjutkan dengan arahan serta tanggapan dari tim penilai. Kepada Bapak kami serahkan acara. Oh, kita istirahat, diskor dulu. Silahkan Bapak untuk minum dulu. Diambil akan enggak? Kalau mau minum teh hangat, kopi hangat, Bapak? Iya, ada juga tuh. Pak, kalau mau minum teh hangat, kopi, Pak Rektor.
dan arahan dari tim penilai. Kami mohon Bapak Ibu untuk tidak meninggalkan tempat, khususnya kepada para pimpinan dan pejabat fakultas dan pasca sarjana, untuk kami mohon untuk tetap bertahan. Sekali lagi kami mohon dengan hormat kepada para Bapak Ibu yang hadir di sini untuk tidak meninggalkan tempat, boleh Pak, agar kita bersama-sama menyaksikan paparan dari rektor dan tanggapan serta arahan dari tim penilai. Jadi kami mohon untuk tidak pulang. Bagi dosen yang mengajar bisa ditunda dulu.